Jadi dana desa itu hanya untuk pembuatan, boleh dipakai untuk jalan desa. Kemudian boleh untuk dipakai pembangunan jalan lingkungan. Untuk menang dan desa mah dipakai jalan-jalan. Tugas kita ini hanya mengusulkan, ya. Eksekusinya ada di Pemda, gitu ya. Ada leading sektornya, kalau pendidikan dinas pendidikan. Harus ada dikawal ya Pak? Karena nanti di anggaran di DPRD kan seperti itu. Nah, setelah tugas kita mengusulkan, tinggal berdoa dan berusaha. Gitu saya sampaikan. Berdoa mudah-mudahan usulan-usulan itu diakomodir dan berusaha. Artinya ya silaturahmilah ke sana. Bagaimana nih usulan-usulan dari kita kan seperti itu. Kemudian kita juga sekarang sedang membuat percontohan bank sampah. Ada di RT Prosidi memanfaatkan tanah Dr. Yeni yang di dekat tower. Sekarang sedang dibangun secara swadaya. Kemudian sama di RT Haji Sofian. Mana Pak RT-nya hadir tidak? Di Pak Haji Sofian. Ini sebagai cikal bakal nanti mudah-mudahan di seluruh wilayah ada bank sampah yang bisa mengurus dan mengendalikan sampah di masyarakat kita. Ini baru kita buat contohnya. Pak pengen bisa nggak SD itu dihadapkan ke jalan Pak? Pan SD itu bangunannya teman bukan jalan kan? Nah ini nanti kita diskusikan dalam ada forum dialog nanti. Nah ini juga kita masih tetap kita usulkan. Nah kemudian yang ketiga adalah normalisasi Solokan Pasar dan Solokan Cikejeran. Sekarang musim hujan, laut rawan longsor Pak. 1 minggu terakhir ini masyarakat Pasir Puncak kerja bakti memperbaiki Solokan Pasar dan Solokan Cikejeran. Dan ini harus dimasukkan di dalam RPJMD Sukamana. Ketua tim penggerak PKK dalam menjadi kepala desa prioritaskan tanam mangga. Begitu ya. Harapan ke depan itu nanti ada trayek Pasir Puncak Cisampang. Masyarakat Sukagali, masyarakat Kuta, masyarakat Sukakarya, terus Doyo itu ternyata mengeluh karena biaya transportasi anak sekolah mahal. Naik ojek jeung naik angkotnya ternyata ongkosnya lebih mahal naik ojek. Kamari ulin kadinya Pak program naon mengusulkan karya proyek trayek Pasir Puncak Cisarua. Jadi nu rek sakalola ka SMP, ka SMA teu kudu naik ojek tapi naik angkot supaya ongkosnya murah. Maka subterminal ini harus ditunjang. Ini menjadi salah satu alasan. Tentunya di Sukamana nanti akan kita usulkan subterminal Pasir Puncak. Karena insya Allah ada, nanti ada tayangannya ketika saya diskusi dengan PTPM Nusantara 8. Dan Musrembang ini adalah Musrembang yang terakhir, tentunya bagi saya sebagai kepala desa. Tapi saya janji insya Allah Musrembang berikutnya juga saya akan ikut serta sebagai peserta. Kemudian ada beberapa tayangan, nanti sebelum saya tutup silakan ditayangkan. Ini adalah proses. Nah ini jalan Sapi-Sade yang awalnya begini Pak, sekarang insya Allah bulan depan sudah di hotmix. Terus lanjut. Nah ini Pak jalannya, ini 4 meter melebihi jalan yang ke Pondok Gede. Terus yang di PTP, yang itu PTP aja langsung. Nah ini jalannya Pak. Dari jalan ini desa punya aset 4.800 meter hibah dari masyarakat Sukamana.
kemudian ketika terjadi karyawan kemudian lemas terjadi pembayaran warga ASN maka berubah menjadi 2 hari. Jadi sebenarnya kami ketika karyawan PTP-nya dia akan selesai. Kemudian Pak Anies Sukamana tahun 93 itu mengusulkan kepada PTP. Proses penyerahannya secara legal itu apakah menjadi tanggung jawab saya atau menjadi tanggung jawab PTP? Menurut direksi PTP itu nanti yang ke Kementerian BUMN Pak Lurah menjadi tanggung jawab saya karena saya ingin membantu pemerintah desa. Jadi ini adalah proses perjuangan sekian tahun yang baru membuahkan hasil. Jadi desa itu alhamdulillah saya banyak menambah aset milik pemerintah desa terdapat kelebaran jalan 4.800 meter itu hibah dari masyarakat. Mudah-mudahan ini sebagai pembuka jalan ke surga bagi mereka yang menghibahkan. Kemudian dari PTP juga 9.310 meter yang di dalamnya ada puskesmas, ada masjid Anur, ada juga beberapa rumah penduduk yang hari ini kita tidak permasalahkan sepanjang memang kita sanggup untuk membantu masyarakat yang ada di Sukamana. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon nanti saran, masukan, pendapat, sebab saya yakin dari apa yang menjadi kebijakan pemerintah desa ini masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaiki bersama-sama. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Sukamana yang sudah detail menyampaikan penjabaran RKPDes dan juga pelaksanaan APBDes di tahun 2022 serta perencanaan APBDes 2023 yang mana sudah dilihat langsung oleh hadirin semua bahwasanya 3 periode beliau memimpin Desa Sukamana ternyata masih belum tuntas, masih ada yang tersisa dan perlu ini dilanjutkan dengan pemimpin yang sama seaspirasi dengan pemimpin yang sebelumnya. Untuk itu mudah-mudahan pemimpin Desa Sukamana selanjutnya sesuai harapan kita bersama, Ibu Irmayani menjadi Kepala Desa Sukamana. Amin. Untuk acara selanjutnya ini ada tanya jawab. Singkat aja Pak, yang ingin kami sampaikan bahwa ada 2 program Pak, program jangka panjang sama program jangka pendek. Program jangka panjang itu yang sudah disepakati dengan Pak Lurah tadi bahwa Puskesmas Sukamana itu butuh bangunan yang memadai untuk pelayanan, karena kita bersyukur Puskesmas Sukamana ada di tengah-tengah sentral masyarakat dan kami alhamdulillah sudah dibenahi juga SDM, kami semakin lengkap, cuma karena fasilitas yang memang agak kurang bergerak kita. Jadi, tapi kami bersyukur juga didukung selalu dari Pak Lurah untuk bagaimana peningkatan pelayanan selama ini. Cuma karena kalau pagar itu sudah dilupa Pak Camat, cuma karena kemarin kepotong COVID itu sudah mau dibangun, ya terus pembangunan pada saat itu sudah dihentikan semua. Padahal itu sudah diukur, datang tuh ini penggorongnya udah hilang. Tapi mudah-mudahan ini, dan kami tetap masih butuh dukungan dari Pak Lurah, Pak Camat untuk tetap progres rencana pembangunan lahan dan pemberdayaan bangunannya itu, sehingga kami bisa mendapatkan tempat untuk pelayanan yang lebih maksimal, karena program di puskesmas itu banyak Pak, dalam intern sama yang di luar. Lalu yang jangka pendek, saya ingin sampaikan bahwa salah satu barometer daerah yang sehat itu adalah penurunan angka kematian ibu dan angka kematian anak. Ya, dalam program kami ini Pak, ya terutama yang di sana ada stunting, ada gizi buruk,
dan itu memang kami sebagai pelaksana dinas kesehatan di wilayah Sukamana, kami sangat berharap ke depan sehingga program kolaborasi dengan Ibu PKK ya dalam menjalin kerjasama untuk membina wilayah terutama dalam kelas ibu dan kelas balita, karena intinya di sana ada MTBS yaitu manajemen terpadu balita sehat ya, dan angka ANC pada ibu hamil. Jadi dari ibu hamil sampai usia 5 tahun ke bawah, kita berharap masyarakat kita, anak-anak kita semuanya sehat, karena itu inti dari kelanjutan hidup produktif pada masyarakat kita. Dan yang kedua masalah kesling ya, lingkungan terutama tentang sampah Pak ya, terutama daerah pasar. Kalau teknisnya bagaimana untuk penyediaan sarana sampah masyarakat, karena itu berpengaruh pada lingkungan ya. Kemudian kami juga bermohon kepada Pak RT, Pak RW kerjasamanya bagaimana pendataan warga yang masih belum memiliki MCU ya buat pengembangan Japan, sehingga kesadaran masyarakat kita ke sana lebih maju lagi, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak standar pada lingkungan sehat dan rumah sehat. PABS intinya di sana Pak ya. Jadi kalau misalnya kami dari Puskesmas turun ke lapangan, satu yang harapkan kami Pak, mohon dukungan dari Pak RT, Pak RW, masyarakat, sehingga apa yang program itu bisa tersampaikan ya. Khususnya dalam hal ini tentang isu stunting dan gizi buruk. Mudah-mudahan di daerah kita penurunan angka stunting itu semakin kecil, dan ini sangat penting Bu. Kebetulan ada ketua PKK-nya, karena ini pendekatan ibu-ibu ya. Nanti kedepannya bagaimana, kami sudah rancang bagaimana ada kelas ibu dan kelas balita. Jadi pemberdayaan masyarakat kader nanti, jadi anak yang contohnya begini, saya kasih contoh Pak Bre, misalnya anak yang datang berobat ke puskesmas di bawah 5 tahun itu poli MTBS namanya, bukan ke poli umum ya. Di sana nanti misalnya 20 anak balita datang, mau sakit mau sehat tetap kami sana screening. Nah kami akan mencek di sana, pasti dapat ada 3 anak misalnya dia pneumonia atau dia batuk atau diare atau panas yang tidak henti-hentinya, itu kami akan catat dan itu kami akan laporkan ke atas, dan itu kami manage sampai selesai, nanti sampai beres sakitnya. Nah setelah itunya kita katakan bahwa nanti datang balik lagi 2 hari. Nah ini juga penyampaian kerjasama dengan ibu kader. Jadi nanti di wilayah nanti ibu kader yang pantau. Kalau misalnya 2 hari tidak ada, cepat lapor. Kalaupun memang perlu penanganan, kita langsung antar ke dokter anak ya. Dan kalau misalnya itu dalam pemantauan dan ada perkembangan, ada perbaikan, itu nanti kita komunikasi terus. Jadi ibu kader di sana yang sebagai informan, kita untuk memantau terus. Jadi anak 5 tahun itu tidak lepas dari pemantauan kita. Pokoknya anak 5 tahun itu tidak boleh sehat, tidak boleh sakit ya. Mau sehat mau sakit tetap dalam pemantauan, sehingga tetap berkelanjutan ya. Kalau ada juga MMS ya, manajemen bayi sehat yang 2 bulan. Yang bayi 2 bulan itu bukan sakitnya dicari, tapi pemantauan proaktif, hiperaktif, gimana, dan sedini mungkin. Kemudian mundur lagi masalah ke ibu hamil. Masalah di sini juga Pak Lurah, kadang-kadang pas melahiran terkendala BPJS inilah, karena ada yang datang pakai KTP baru. Jadi misalnya informasi juga kepada masyarakat kita bahwa mulai kehamilan, bulan kehamilan pertama itu tetap untuk rutin ke puskesmas, mengontrol ke ibu bidan ya, sehingga nanti bisa diprediksikan kemana akan melahirkan nanti, dan persiapan segala macam dipersiapkan. Kalau misalnya tidak ada dana, tidak usah masalah ya, kita bisa ada namanya pembiayaan yang besar
Ya, karena itu syarat yang sampai tiba-tiba udah melahirkan ini terkendala. Ya, kita nanti akan rujuk. Jadi misalnya dari ANC pertama, kunjungan pertama, kunjungan keempat sampai kunjungan keempat, kelima, ya melahirkan. Kita sudah prediksi, ibu nanti lahiran nanti di ini ya. Ibu nanti lahiran di rumah sakit ya, dengan segala persiapan kita, baik dana, persiapan. Jadi tidak ada lagi masyarakat yang kalang kabut saat melahirkan. Dan kan yang kita takutkan jangan sampai ada kematian ibu melahirkan dan anak balita. Ya, itu standar, tidak ada lagi di daerah kita. Kalau kemarin tahun-tahun kemarin masih ada ibu melahirkan meninggal. Sekarang tidak boleh lagi ada itu. Ya, di stunting, gizi buruk, ibu melahirkan meninggal, bayi meninggal, itu jadi catatan nasional. Ya, jadi itu mungkin perhatian dari kami Puskesmas. Mudah-mudahan Bapak Ibu dukung terus program pemerintah, kami yang bekerja di lapangan, sehingga nanti program itu berkesinambungan dan kami tetap berkolaborasi dengan Pak Lurah PKK yang sebagai mentor kami, karena yang lebih tahu lingkungan kan dan hutan desa. Mungkin itu aja dari saya, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan usulan-usulan dari teman-teman bahwa di bidang sarana dan prasarana, mungkin di sini kan ada SPS Dahlia, ada SPS Melati, Cempaka ya Bu, yang juga KB-KB yang lain seperti Al Husna, Al Huda, Mutiara Al Hafiz. Mereka mengusulkan ingin sarana prasarana, salah satunya laptop Pak, laptop, karena di PAUD itu kami karena begini Pak, di PAUD itu kami pelaporan data, pelaporan DOP ya, Dapodi, semua harus menggunakan laptop sendiri-sendiri. Karena dengan siplah ya sekarang Pak, dan tidak bisa digabung gitu. Al Husna pakai yang Dahlia pakai yang misalkan Al Huda pakai yang Dahlia juga. Jadi seperti itu, harus satu PAUD satu laptop. Yaitu kami tidak terjangkau untuk membeli laptop, dari mana gitu dananya. Sedangkan yang sendirilah masyarakat di sini kan berbeda-beda. Kami mengambil anggaran itu dari orang tua murid. Nah untuk itu satu lagi Bu, Ibunda PAUD, saya memikirkan SPS yang satu lagi Pak Kades, yaitu SPS Melati. Ya, betul, sebentar ya Pak ya. Laptop sama SPS Melati, tolong sarana dan prasarana pembangunannya lebih diinikan lagi. Kasihan Pak, sempit sekali, tidak ada anak untuk leluasa bermain, bercengkrama dengan teman-temannya. Itu saja mungkin dari saya. Nama saya Iim Sutaslim dari warga RT 1 RW 1. Untuk itu saya menyampaikan harapan begini Pak Lurah dan Pak Camat yang lain. Di belakang Kostesa Komdes Kamana di bawah ada jalan ke jurusan pasar. Di sana jalannya bagus, di hotpit, dan jalan juga tidak ada yang macet. Tapi maaf Pak, kalau dulu sebelum jalan itu diperbaiki, katakanlah jalan perkebunan, itu ada solokan, di dalamnya pakai got. Sekarang setelah di hotpit dan pembangunnya megah, tidak dipakai got tapi dipakai paralon. Paralonnya kecil, walaupun buat lebih kecil. Maaf saja ya, kalau waktu datang hujan besar, air itu tidak menampung, melimpah keluar. Akibatnya air itu terjun ke bawah, jatuh ke sawah saya sendiri. Jadi demikian, kalau dengan adanya yang ini, walaupun saya punya sawah sedikit, saya masih maaf saja ya, saya itu termasuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah Pak. Sawah saya itu kalau sedikit itu jadi korban akibat daripada air yang melimpah. Untuk itu saya mengusulkan kepada Pak Camat, Pak
restu dan mendukung 100% atas cita-cita saya mengusulkan jalan yang dulu dipakai got kembali lagi dipasang got. Karena maaf saja ya, kalau dalam bahasa Sunda lamun ningali kena rencana ratusan juta jika nama fungsi sebarahan ya seketika ada dana kerja maafnya tidak maafnya. Jadi sekali lagi maaf saja, mudah-mudahan harapan saya jalan itu dipakai got, tidak pakai kantor lagi. Maaf saja ya, kalau udah maaf ini saya bicara ini bukan saya lantang, bukan saya lekik. Maaf saya akan bicara dalam bahasa Sunda ya. Mudah-mudahan khususnya Pak Camat, khususnya Pak Lurah, khususnya Pak dari kepolisian Obeti Musanis, mudahan percanten saya ambil lain sombong, mudah-mudahan percanten upamit percanten mangga ayeuna kene sareng abdi tinggalikeun tempatna menjadi korban tapatna ayeuna numpang candi pacul ayeuna saya nantang. Mudah-mudahan kalau Bapak tidak percaya silakan mari sama saya ke sana sekarang jadi korban. Jadi dalam hal ini pembangunan yang lain megah, tapi maaf saya sendiri masyarakat ke bawah mudah-mudahan tidak jadi korban dan mudah-mudahan Sukamana lebih maju. Sukamana lebih maju. Bapak Ismail katanya maaf ya serentak-sentik katanya mau menyalurkan jadi dewan. Saya 1000% ngaduakeun ke Bapak. Ibu Irma pada nyalurkan kepala desa. Ibu Irma pada nyalurkan kepala desa 2000%. Itunya demikian harapan saya. Sekali lagi mudah-mudahan jalan yang sekarang dipakai paralon diganti jadi got supaya tidak meledak lagi. Kalau Bapak dan Ibu tidak percaya silakan sama saya sekarang berangkat. Demikian harapan saya. Terima kasih. Kami himbau Pak RT, Pak RW tolong sampaikan kepada masyarakat dari Desa Sukamana yang memakai sarana air bersih bahwa tolong ini pembayarannya dilancarkan. Karena kemarin pada tanggal 17 bulan ini, bulan Oktober, saya melihat data-data tunggakan itu meledak Pak. Tunggakannya banyak sekali. Itu baru di antara 3 bulan ke atas. Belum yang menunggak yang 1-2 bulan. Itu belum termasuk hitungan. Itu besar sekali dari masing-masing konsumennya. Jadi ulah Ali Caihaya waktu namanya itu kan yang jadi masalahnya. Kita jadinya kan jadi kita teh ngobrol nanti jadi Ari Naur Alim Hari Caihoyun. Jadi jangan sampai ada konflik nanti ke depannya. Ya. Jadi kalaupun nanti ke depan misalkan ada ini mah baru wacana ya, kalau udah 24 jam apa salahnya sih nanti naik menjadi berapa rupiah gitu ya, maka disiarkan diusulkan kembali, tapi tidak sekarang ini, tidak, karena kami juga melihat dengan kelancaran airnya ya. Itu untuk air bersih sudah terjawab tadi oleh Pak Kades ya. Nanti hanya sampaikan saja tolong masyarakatnya lebih sadar akan pembayaran airnya. Nah, untuk satu lagi Pak Camat, satu poin untuk pasar itu, ketua pasar pengen rolling door yang utama, yang depan belakang itu mohon diganti Pak, sama pembuatan spandek yang menghubungkan dari blok B ke blok C itu saja. Itu anggarannya ya anggarannya yang untuk rolling door itu sudah 10 juta itu sudah dianggarkan, tapi yang untuk spandek ini masih dihitung Pak, masih dihitung Pak anggarannya. Mungkin nanti ke kepala pasar nanti
nanti akan menyampaikan. Mungkin itu saja Pak dari kami. Terima kasih untuk air bersihnya sudah disambung 1,5 kilometer. Hatur nuhun. Terima kasih. Ternyata ini di forum musyawarah ini sangat interaktif lah ya. Jadi karena beberapa kali saya ke desa ditanya ke arah desa itu ya desa lain. Bahkan baru ada kasih hadiah kan yang nanya. Jadi di sini mah kita budaya hadiah banyak yang menyampaikan pertanyaan, saran, masukan dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi saya apresiasi terhadap kegiatan ini. Yang pertama yang dari para dokter ya ini perlu kolaborasi lah ya puskesmas dengan TPPKK baik dari kecamatan maupun desa. Bagaimana supaya kegiatan-kegiatan di masyarakat ini bisa mendukung program kesehatan ya, seperti ini perlu ditingkatkan kembali ya, sehingga ya tidak terjadi lagi tadi angka kematian ibu, bayi ya, stunting dan lain sebagainya kan, seperti itu. Yang kedua dari PAUD ya Bu Irma, ya ini cuma laptop aja Bu ya. Nah, nanti tinggal dengan Pak Lurah lah ya. Nah, dengan Pak Lurah bagaimana ya ini supaya bisa dianggarkan ya di APBDes. Ada berapa PAUD? 9 ya. Ya mungkin kalau tidak bisa semuanya setengahnya dulu ya, atau bagaimana lah. Nanti Ibu bisa koordinasi lah dengan Pak Lurah ya, dengan Pak Lurah koordinasi ya. Artinya harus saling mendukung ya. PAUD harus didukung oleh pemerintah desa ya. Nanti PAUD juga harus mendukung program pemerintah desa ya. Artinya tadi lah kalau kita bersama-sama, kita bersatu, insya Allah tidak ada hal yang berat, tidak ada hal yang susah ya. Apalagi slogan apa Desa Sukamana ini ya tadi sampai Pak Lurah ya. Artinya harus kompak, harus kompak bagaimana supaya bisa berkelanjutan ya, seperti itu. Insya Allah pula nanti tinggal Ibu dengan Pak Kades saja, dengan Bu Kades ini supaya bagaimana PAUD ya di Desa Sukamana punya laptop ya, karena memang sekarang laptop atau komputer ini bukan kebutuhan yang luar biasa, ini sudah kebutuhan sehari-hari ya sekarang ini ya, seperti itu. Nah silakan tinggal nanti koordinasi dengan Bu Kades ya sebagai Bunda PAUD desa ya dan Pak Kades ya, seperti itu. Selanjutnya ini Pak Haji ya tadi mengenai saluran air ya, nanti ini malah kecil ya Pak Lurah, BUMDes atau gimana tuh jadi bongkar lagi ya, tanah kecil airnya hujan gede atau air gede melebar keluar gitu ya, dibongkar dipasang gorong-gorong atau yang gede. Nah intinya kan seperti itu. Kalau sekarang paralon sekarang 4 in ganti ku 6 in ganti ku 20 in, berarti kan gede gitu ya. Atau pakai ya supaya gede gitu ya, pakai gorong-gorong lah kan seperti itu. Ya itu bisa segera lah itu mah ya, jangan sampai jalan bagus tapi merugikan gitu ya terhadap Pak Haji, berarti kan tidak bisa mengolah lahannya gitu ya, seperti itu. Selanjutnya yang dari BUMDes ya, yang mengelola air bersih dan pasar ya, ini
apa namanya tadi lah, ini Pak RT mungkin nih yang harus mengingatkan masyarakat gitu ya. Dan masyarakat itu punya hak dan kewajiban ya, yang pasang PDAM atau sumber air bersih ya mempunyai hak menerima air bersih. Lamun airnya kotor macet protes ya. Nah, hari bayarannya telat ya. Ada yang berapa bulan Bu? 8 bulan teman. Ya. Padahal kalau dibandingkan dengan PDAM Pemda ya lebih murah ya, lebih murah gitu ya. Kalau bikin sumur ya, mahal, pakai setrum tiap bulan bayar, sama saja ya, seperti itu. Ini kan tidak usah bikin sumur, tidak usah pakai setrum, air mengalir ke rumah. Ya, jadi hak dan kewajiban harus seimbang ya. Jangan menuntut haknya saja, kewajibannya tidak ditunaikan. Nah ini Pak RT lah, tolong ingatkan masyarakat ya, supaya masyarakat apa namanya seimbang antara hak dan kewajibannya. Nah, kalau yang lain-lainnya ya BUMDes itu harus punya program kerja Bu ya. Misalkan memperbaikan apa di pasar dan lain sebagainya, silakan. Kalau memang itu nanti perlu penambahan modal ya, mungkin nanti dari pemerintah desa memberikan ya penambahan modal ya dari APBDes. Tapi kalau itu bisa dikerjakan oleh intern BUMDes ya silahkan ya. Tinggal mungkin tadi Pak Lurah nanya sabar anggarannya. Artinya ketika itu anggarannya bisa oleh BUMDes sendiri ya tidak usah minta tambahan modal gitu ya, seperti itu. Tapi kalau minta tambahan modal kan harus dibahas dengan BPD ya. Penyertaan modal dari pemerintah desa ke BUMDes harus disetujui oleh BPD ya. Jadi tinggal nanti mana lah dipilah. Kalau memang anggarannya besar perlu penyertaan modal baru ya ke APBDes gitu ya. Tapi kalau memang itu cukup ya di operasional BUMDes di operasional aja ya. Selanjutnya yang terakhir itu anak dicatat ya Kang Japar ya. Udahlah pokoknya sukses silahkan ya. Itu selanjutnya mungkin Pak Lurah akan lebih menambahkan lebih detail lagi ya. Masalah laptop, terima kasih Bu Irma. Butuh salaman laptop mah gampang lah. Saya biayai masukin di APBD tahun depan. Dan lamun geus dibere laptop si hideng geus kitu. Ganti beureum. Siap tuh. Kita akomodir nama sabaraha laptop salaman mah ya macam-macam. Gitu kan. Di pembelian ke BUMDes ini bisa, yang penting masuk di APBD kan. Dari dana desa juga boleh kan gitu ya. Gitu kan. Saya pastikan ini untuk laptop insya Allah masuk di APBD 2023. Pak Haji, insya Allah Pak, nanti kita ganti pakai unit ya Pak. Mana Pak Haji ini sana? Nah, insya Allah kita ganti unit. Ini nanti beban kita lah pemerintah desa. Kan kudu dibagikan ku gawe, kan ulah pas di forum mau, pas di lapangan cici, ulah panjangnya kita bisa salah gitu. Pak Haji, insya Allah ya, nanti kita rubah pakai unit ya. Siap. Perkenalkan, saya Iwan Setiawan, bertugas sudah 3 tahun berjalan dari Negeri Sukamana 02. Cukup prihatin Pak, karena Sukamana 02 itu adalah paling ujung kecamatan, ujung desa. Ketika awal saya dari 2019, tugas pertama Juli 2019, nangis Pak, punten ya Pak ya. Kenapa demikian? Inilah perjuangan saya ditugaskan untuk di situ. Beberapa mungkin turun temurun para pejabatnya, mungkin kepalanya juga, kepala sekolahnya
7 turunan tidak ada perubahan sama sekali. Saya mendongkrak alhamdulillah Pak. Sejak ditugaskan 3 bulan berjalan, alhamdulillah bisa menutup plafon. Ketika saya duduk Pak, burung bisa masuk. Cukup prihatin. Ya, saya sampai bisa menangis. Air apapun, WC sama sekali tidak pun. Alhamdulillah kami kerjasama dengan tokoh masyarakat, juga Pak Haji Udi, tokoh komite kami, kemudian lagi juga tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Alhamdulillah kami undang, kami rapat, mereka kaget, tidak pernah tahu Sukamana Baru seperti apa. Dan kami mohon juga kepada Bapak yang terhormat Pak Camat, kemudian Bapak Kepala Desa, bukan berarti saya diam lantas tidak pernah ada laporan untuk menyampaikan aspirasi kami Pak, tapi kami berusaha semaksimal mungkin, walaupun ada dana bos, bukan dana bos untuk itu. Kemudian kami pun dari Satpras Kabupaten Dinas Kabupaten Bogor, mohon Pak, katanya itu lahan yang di samping tolong dibeli untuk mengganti bagian sekolah yang belakang. Kemudian kami pun sudah berusaha Pak, kami ingin turun karena di situ ada bangunan perpustakaan anak kami Pak. Kami pun sudah berusaha, kami sudah ada batas SD lahan sudah dibatas Pak, sudah ada. Jadi kepemilikan lahan kami Sekolah Dasar Negeri Sukamana 2 alhamdulillah sudah tercover. Kemudian lagi pun kami berharap kepada kontribusinya kepada Bapak Kepala Desa dan jajarannya yang insya Allah mungkin Bapak sempat mampir lah. Saya 3 tahun Bapak belum pernah lihat mampir ke saya. Kemudian Bapak Camat juga mungkin setiap hari melewati sekolah saya ya, mungkin sekali-kali. Sedangkan dari pejabat kabupaten sudah mampir kepada kami Pak. Jadi itu, jadi kontribusi ingin kontribusi kami kepada Bapak, mohon Pak, saya sudah berusaha 2 tahun ke depan, sudah saya sampaikan proposal itu nominalnya sudah 850 juta, termasuk pun untuk persiapan mebeler siswa. 7 turunan Pak belum berubah. Bapak kalau melihat itu aja. Mohon perhatiannya. Bukan berarti saya diam Pak. Saya sudah berusaha menyampaikan proposalnya. Kami sudah menganggarkan Pak 850 juta. Sekali-kali mohon mampir ya Pak. Babinsa, Babinmas, alhamdulillah selalu memantau kami Pak. Terima kasih Pak Tony. Mungkin itu saja penyampaian kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami pada saat saya terutama pada saat tahun yang lalu lah sudah 10 tahun mengajukan kartu tani atas nama Isam, sampai dengan sekarang belum keluar. Ya saya tidak tahu persis apa masalahnya. Itu tolong juga diperhatikan. Bukan berarti mungkin saya atau petani saya, tapi yang lain juga sama membutuhkan. Kemudian yang keduanya kaitannya dengan kartu tani itu belum keluar, pelayanan mengenai pemasaran pupuk ini kadang-kadang sulit. Ya, yang dengan sulit ini birokrasinya asa terlalu riweuh gitulah. Ya. Yang penting kalau ada semacam forum-forum begini, kios-kios tani yang ada itu diundang, kemudian diberikan semacam pemahaman dan bagaimana aturan penyaluran tentang pupuk yang memang bisa dibutuhkan oleh petani. Sekarang memang butuh pupuk harganya mahal kalau memang harus subsidi. Tetapi kalau seandainya petani toh yang ada di lingkungan kita, ini ada upaya untuk istilahnya dibantu dengan harga yang memang sesuai dengan kebutuhan petani, yaitu petani yang mendapatkan subsidi. Nah ini kios kadang-kadang contohlah Bang Isa beli pupuk, Pak gening saya jangan gening. Padahal petani itu sudah termasuk daftar kelompok petani, tapi dalam segi pelayanan sulit gitu. Nah ini bagaimana sih peran kios gitu kan. Kemudian yang keduanya bahwa informasi pupuk ini akan dikurangi katanya tentang kebutuhan dari petani. Di satu sisi
program pemerintah meningkatkan ketahanan pangan dalam bentuk padi. Di sisi lain sekarang petani sudah minatnya sangat tinggi terhadap penggunaan pupuk, malah sekarang akan dikurangi. Nah, oleh karena itu pemerintah alternatif apa yang harus dilakukan oleh petani untuk menunjang ketahanan pangan di tingkat desa khususnya. Nah, oleh karena itu yang pertama saya mungkin kalau di sini ada Pak Ibu penyuluhnya, tolong yang namanya Pak Ishak dari kelompok tani desa Sukamana, kemudian RT 1 berapa tuh ya RT 6 ya, RW 2 ya, RW 2 itu sudah mengajukan kartu tani sudah hampir 1 tahun, bahkan dia pergi ke sana langsung ke BPP. Nah, sampai sekarang belum keluar. Apakah yang lain juga sama gitu? Nah, ini tolong juga diperhatikan terutama oleh dulu sehingga pelayanan terhadap petani ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik. Kemudian yang ketiganya mendukung ketahanan pangan. Yang tadi juga Pak Camat telah mengungkapkan bahwa pembangunan itu bukan hanya fisik saja, tapi non fisik juga perlu karena ini menyangkut sumber daya. Nah, di sini mungkin khususnya para petani ya perlulah menggunakan pembinaan kaitannya dengan pengetahuan mereka, PSK itu pengetahuan sikap dan bilang-bilang, sehingga perlu juga secara berlanjut, apa itu secara perorangan ataupun secara berkelompok. Nah, saya sendiri di sini kelompok di Desa Sukamana itu kelompok tani ada berapa, gitu kan? Sehingga ya alternatif untuk kemudahan mengenai akses pangan ini ya dengan kelompok tani ini mudah sekali. Yaitu mungkin lah yang paling pokok adalah masalah pelayanan pupuk terhadap petani oleh kios jangan sampai terlalu sulit gitu. Kalau yang namanya petani bapak tahu sih ini kok petani harga pupuk atau beli pupuk padahal dalam aturan sudah jelas gitu kalau dia begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat, yang saya hormati pula Bapak Kepala Desa, DPD, Ibu PKK, Pak Kadus, KWM, dan RT RW, dan hadirin yang sekalian yang mudah-mudahan Allah sudah mengetahukan. Saya singkat pada beberapa hal pemaparan pengajuan bahwa saya di RT 21 mengajukan Pak betonisasi jalan serta perbaikan tebing karena ada di wilayah saya tebing yang hampir roboh dan longsor yang pernah dipoto yang berdekatan dengan MCK. Yang keduanya, alhamdulillah di warga 21 RT 2 RW 1 dalam ketahanan pangan memprogramkan program dapur hidup. Ini 35% telah dilaksanakan. Warga kami menanam sayuran dalam bentuk hidroponik, memanfaatkan fasilitas lahan dari solokan Ibu Rati sampai perencanaan sampai dokter ini batas. Alhamdulillah 30% sudah terlaksanakan dan sudah bisa dipanen. Alhamdulillah masyarakat bisa menikmati masyarakat. Dan mohon bantuannya juga kepada pemerintah desa, warga 21 memberi program juga 2000 polybag tentang dapur hidup demi ketahanan pangan di negara ini. Terus yang ketiganya tentang Tiahu Pak, mohon dilanjutkan kembali karena banyak rumah tidak ada kami harus tetap dibangun. Dan keempatnya tentang betonisasi Solokan Pasar, alhamdulillah tadi sudah dipaparkan oleh kepala desa. Kebetulan di Solokan Pasar dari wilayah saya banyak yang jebol dan longsor. Mudah-mudahan bisa cepat terrealisasi. Yang terakhir, kami mempunyai cita-cita ingin mempunyai sekretariat RW. Kebetulan lahan di RT 2 ada. Mudah-mudahan dalam ajuan 2023 ini bisa terrealisasi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Waktu RT 2 RW 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Camat, Pak Kades, semuanya, tokoh masyarakat. Saya dari unsur pemuda
ada dua keinginan yang saya akan sampaikan. Pertama, sarana olahraga Pak perlu dibangun. Yang kedua, studi banding para pemuda Pak untuk diajak jalan-jalan. Termasuk Pak RT, diajak siapa RT? Saya bersama Pak RT. Saya sepakat sama Pak Jabar nih, Pak Jabar, agar keinginan kita tercapai di 2023, Bu Irma Yani harus kita pilih jadi kepala desa. Betul Pak? Nah, cukup sekian Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sampaikan apa tidak. Ini untuk kepentingan kita bersama. Tadi saya dengar dari kepala desa bahwa kita membutuhkan lahan untuk tempat tinggal kita selamanya. Sungkan apakah tidak, saya bertanya dulu. Nah ini saya melaporkan kepada Bapak Lurah. Saya memohon bahwa kepanitiaan ini harus dibentuk kembali untuk tercapainya cita-cita kita membeli tanah makam tersebut. Sekarang saya dapat informasi dari warga ada tanah yang mau dijual bersampingan dengan pemakaman yang lama. Luasnya ada 2.800 meter dengan harga 2 juta. Itu bersampingan atau bersampingan dengan pemakaman yang sudah ada. Nah saya tadi mendengar dari Bapak Kepala Desa itu ada 200 juta. Alhamdulillah itu dari Pak Yoyo, dari bendahara, pengumpulan dari masyarakat ada 35 juta. Ini selama 2 tahun. Ini selama 2 tahun dapat dari warga cuma 30 juta. Karena kan kebutuhan kita yang mati, yang datang ini sering. Kemarin ada 4 orang yang meninggal, tadi 1 orang yang meninggal. Itu udah yang lama digali lagi. Kenakan yang kebetulan kata Pak Lurah tadi ada yang sampai kakinya, ada kepalanya, ada badannya, dan mau benar. Bukan saya yang merasakan, saya menerima yang mati itu, saya yang memasukkan yang mati itu. Maka kita semua memohon ke Bapak Camat, mohon diusulkan kepada pemerintah untuk membantu tanah pemakaman tersebut. Gini, ini kan musrenbang desa, ya. Musrenbang desa ini adalah untuk nanti membuat RKPDes dan nanti dimasukkan ke APBDes untuk kegiatan pelaksanaan 2023. Ya. Di musrenbang ini akan untuk kegiatan 2023. Nah, kalau ada memang nanti kewenangan desa itu dimasukkan ke APBDes, nanti dianggarkan di 2023. Kalau itu memang kewenangan Pemda, nanti diusulkan ke tingkat kecamatan. Ya, nanti seperti tadi usulan SD, jalan kabupaten, irigasi, itu kan kewenangan kabupaten. Nah, nanti kita usulkan di musrenbang kecamatan, ya, di musrenbang 2023. Mungkin yang lainnya sudah masuk tadi juga, ya, yang usulan-usulan SD itu sudah masuk di musrenbang 2022. Ya. Terus tadi tuh Pak, Kepala SD Sukamanah 2 itu kan sudah bertahun-tahun tuh sekolah dia itu. Mungkin zamannya bukan Pak Acep di sini ya. Terus aja itu diajukan tapi nggak gol-gol juga ini. Itu gimana nih Pak? Ya gini, kita sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tadi saya sampaikan, tugas kita ini hanya mengusulkan, ya. Eksekusinya ada di Pemda, gitu ya. Ada leading sektornya, kalau pendidikan dinas pendidikan. Harus dikawal ya Pak?
nanti di anggaran di DPRD kan seperti itu. Nah, setelah tugas kita mengusulkan, tinggal berdoa dan berusaha. Jadi saya sampaikan, berdoa mudah-mudahan usulan-usulan itu diakomodir dan berusaha. Artinya ya silaturahmilah ke sana, bagaimana nih usulan-usulan dari kita kan seperti itu. Ya, Pak Camat, untuk 2023 ini kan pasti kan sudah tahu lah nih kegiatan apa yang paling urgent untuk wilayah Megamendung, Pak. Boleh disampaikan? Untuk 2023 ini kita sudah mengusulkannya kan di Musrenbang 2022. Nah, sekarang ini lagi pembahasan di tingkat Pemda antara TAPD dengan DPRD dalam rancangan APBD 2023. Nah, yang menjadi usulan-usulan dari Kecamatan Megamendung mudah-mudahan terakomodir kan seperti itu ya. Ya, kita yang paling pokok yang tadi saya sampaikan adalah mengenai kebutuhan dasar masyarakat, bidang kesehatan, bidang pendidikan gitu ya. Nah, itu kita sudah usul-usulkan ya, sudah kita usul-usulkan karena bidang pendidikan masih banyak lah sarana prasarana sekolah yang belum memadai ya. Bidang kesehatan tadi puskesmas ya, kita usulkan untuk bisa rawat inap dan lain sebagainya, jalan dan TPT supaya tidak ada longsor dan seperti itu. Ini mudah-mudahan saja nanti di anggaran 2023 ini masuk ke APBD. Apa ada ajuan Pak untuk ini SMP baru? Untuk SMP baru sementara ini baru ada wacana di Musrenbang ya. Musrenbang kali ini di desa kemarin kita sudah mengakomodir usulan ketika Musrenbang di Cipayung ya, karena wilayah Cipayung Girang dan Megamendung memang itu jauh lah ya, ke SMP 1 ke SMP 2 maupun ke SMP 3 ya. Kita mengusulkan nanti untuk ada SMP 4 mengakomodir tadi warga masyarakat di desa Megamendung, Cipayung Girang dan Cipayung. Untuk lahan sendiri gimana Pak kalau misalnya mau diajukan? Calon lahan sudah ada, yaitu nanti tinggal leading sektor Dinas Pendidikan survei yang secara teknis lebih tahu kan Dinas Pendidikan. Kita menyiapkan alternatif lah, ada mungkin 2 atau 3. Di wilayah mana Pak itu lahannya? Yang satu di wilayah Megamendung, satu di Cipayung Girang, satu lagi di desa Cipayung. Oke Pak Cep,